Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan YouTube telah klik video ini. Jumpa lagi dengan channel Fateh, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baik teman-teman, di tanganku hari ini sudah ada HP Redmi ya ini. Untuk serinya adalah HP Redmi A1 dan terlihat di video ini HP ini sepintas tampak normal ya, tidak ada kendala ataupun masalah, nyala seperti normal pada umumnya. Namun sepemiliknya HP ini mengeluhkan ketika HP-nya itu dibuat untuk membuka YouTube atau untuk mengeplay musik, itu HP-nya langsung mati atau restart ya. Dan di sini memang saya tes, namun saya langsung mencoba menggunakan bantuan charger seperti ini ya. Memang tidak mati, dan ketika saya lepas untuk chargernya, teman-teman bisa lihat sendiri HP-nya langsung mati. Kemudian logo Mi dan muncul logo baterai kosong seperti ini. Dan kasus seperti ini sudah sangat saya sering temukan ya. Dan di konten kali ini akan saya berikan solusi untuk mengatasi masalah seperti ini. Setelah tadi muncul baterainya logo kosong, ini saya cas lagi, saya colok lagi, muncul ada keterangan 69% ya. Dengan kasus seperti ini memang faktor utama atau penyebabnya 90% itu masalah dari baterai ya teman-teman. Jadi kita harus eksekusi baterainya, kita langsung bongkar saja dan kita lihat kondisi baterainya apakah masih memungkinkan untuk kita lakukan perbaikan pada fuse-nya atau kita akan langsung ganti baru ya. Intinya opsinya memang bisa langsung ganti baterai baru atau bisa juga untuk opsi servis pada fuse atau jumper fuse dengan catatan kondisi baterainya itu harus kondisinya masih bagus ya atau tidak kembung. Tentunya dengan opsi itu akan sangat menghemat biaya atau separuh dari biaya untuk beli baterai baru. Oke, kita bongkar terlebih dahulu. Ini untuk Redmi A1 ya teman-teman. HP ini keluaran tahun sekitar 2022 ya, pertama kali rilis. Di sini biasanya saya kasih seletup untuk tombol on off dan juga tombol volumenya, mengantisipasi biasanya itu sering lepas atau jatuh ya, agar tidak terlepas dari casing atau penutup belakangnya, itu seringkali hilang dan nanti juga akan menambah pekerjaan baru ya. Oke, pelan saja. Sini belum terlihat pernah dibongkar sebelumnya ya. Jadi ini masih baru pertama kali. Di sini saya menggunakan bantuan pick dari plastik seperti ini ya. Biasanya itu bawaan ketika kita beli baterai ataupun LCD itu ada bawaan pick pembuka seperti ini. Atau jika teman-teman ingin beli itu bisa di marketplace, harganya sangat terjangkau ya. Oke, ini adalah kondisi tampilan belakang dari Redmi A1 ya, dan di sini terlihat untuk fisik dari baterainya bisa saya pastikan masih sangat aman ya teman-teman, tidak ada tanda-tanda kembung. Jadi kita bongkar terlebih dahulu untuk baut bagian atas. Ini saya skip untuk videonya agar mempersingkat durasi video ya. Di sini tadi kondisi HP-nya juga masih segel, itu artinya HP belum pernah dilakukan pembongkaran atau servis sebelumnya. Nah, di sini terlihat juga untuk kondisi fisik mesinnya itu tidak ada tanda-tanda pernah garapan ataupun pernah terkena air. Jadi kemungkinan dari baterai sangatlah besar. Oke, kita lepas baterainya terlebih dahulu karena kebetulan di konten ini kita putuskan untuk melakukan jumper fuse ya, karena mengingat kondisi baterainya masih sangat bagus. Oke, untuk mempermudah proses penjamperan memang kita perlu melepas si baterai ini. Tips melepasnya teman-teman cukup tarik, ini ada karet untuk di bagian belakang baterai ini, perekat ya, biasanya itu tinggal teman-teman tarik ke atas saja dan baterai akan termudah sangat baterai akan terlepas dengan sangat mudah. Selanjutnya kita buka selotip atau penutup bagian atas baterai ini dan akan saya tunjukkan bagi teman-teman yang mungkin belum tahu di mana posisi fuse dari baterai Redmi A1 ini, dan
Cara ini juga bisa teman-teman terapkan di semua tipe HP, entah Realme, Vivo, Oppo, ataupun Samsung, yang ciri-ciri atau kendalanya hampir sama ya. Ketika dia dibantu colok cas itu nyala, ketika dilepas itu mati. Di beberapa video saya yang lama itu juga sudah saya lakukan pengerjaan seperti ini, namun bedanya biasanya tidak saya lepas untuk baterainya ya. Nah, ini adalah contoh atau bentuk dari fuse-nya, seperti resistor ya teman-teman, warnanya hitam. Di kedua sisinya itu terdapat garis putih seperti ini, dan inilah nanti yang akan kita sambungkan atau jumper menggunakan kawat jumper ya. Sebenarnya jika teman-teman punya spare partnya atau punya fuse-nya baru, opsinya juga bisa diganti dengan fuse yang baru ya. Namun jika tidak ada, itu bisa di jumper seperti ini. Langkah pertama, lakukan gorisan terlebih dahulu atau pengerikan ya di bagian kedua sisi dari fuse-nya ini, dengan tujuan ketika kita kerik seperti ini, nanti untuk kawat jumpernya itu akan lebih mudah terkoneksi atau terpasang di kedua sisinya ini ya teman-teman. Jadi biasanya si fuse-nya ini kadang-kadang juga masih ada balutan lem biasanya ya. Jadi sebaiknya dikerik atau dikerok terlebih dahulu menggunakan silet seperti ini, dan yang berwarna kuning ini adalah flux yang teman-teman bisa oleskan untuk mempermudah si timah gulungnya nanti terpasang ya atau terkoneksi dengan baik. Nah, ini untuk kawat jumpernya juga sudah saya siapkan. Di sini juga saya kerik terlebih dahulu ya teman-teman, agar mempermudahkan pemasangan. Nah, caranya cukup mudah, teman-teman tinggal beri di ujung soldernya sedikit timah gulung seperti ini, nah, dan goreskan di kedua sisi fuse-nya agar ada sedikit timah gulung yang tertinggal di sana. Dan selanjutnya ini nanti untuk kawat jumpernya itu butuhnya cukup pendek sekali ya. Intinya teman-teman gores terlebih dahulu seperti ini. Oke, jika ada pertanyaan mungkin beberapa komen apakah ini bisa awet atau tidak, sepengalaman saya atau beberapa kasus yang sudah saya kerjakan untuk penjamperan fuse ini bisa bertahan cukup lama ya, di atas 6 bulan atau bahkan ada yang 1 tahun lebih ya teman-teman. Itu sepengalaman saya, namun dengan catatan seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa kondisi baterai yang kita jumper atau kita servis fuse-nya ini harus masih normal ya, atau secara fisik tidak kembung. Namun jika kondisinya kembung, tidak saya sarankan untuk melakukan penjamperan. Jadi teman-teman wajib ganti baterai baru. Namun jika ya sebenarnya opsional, jika teman-teman ada budget ya langsung ganti baterai baru saja. Oke, kita pasang si kawat jumper ini untuk menghubungkan kedua sisi fuse-nya ini menggunakan tambahan timah gulung ya. Kemudian kita potong setelah kedua sisinya itu sudah terkoneksi. Akan sedikit saya dekatkan ya teman-teman. Nah, pastikan juga si kawat jumper ini benar-benar terpasang dengan kuat. Jadi harus teman-teman tes dulu sebelum kita tutup kembali. Nah, di sini ya terlihat ya. Intinya kabel jumpernya ini menghubungkan kedua sisi fuse-nya. Selanjutnya teman-teman bungkus kembali seperti posisi awal ya. Usahakan jangan sampai si pelindungnya ini tidak dipasang lagi, karena itu berisiko bisa short atau konslet ya. Oke, langsung kita tes ke HP-nya ini. Di sini saya menggunakan bantuan charger dulu untuk melihat kapasitas baterainya, dan di sini sudah muncul warna hijau baterainya seperti ini. Langsung kita on-kan atau kita nyalakan si HP Redmi A1 ini. Oke, ini masih booting ya, kita tunggu. Dan ini adalah kondisi baterainya. Sebenarnya untuk opsi jumper itu memang opsional atau alternatif ya teman-teman. Jika teman-teman mungkin memiliki budget, silahkan atau saya sarankan mengganti baterai yang baru, namun usahakan dengan kualitas yang bagus. Namun jika ingin cara alternatif ya bisa dicoba cara seperti ini, mungkin akan berdampak untuk menghemat
biaya atau budget. Oke, HP-nya sudah nyala dan di sini sudah saya lepas tanpa bantuan charger. Teman-teman bisa lihat untuk HP-nya nyala normal tanpa bantuan charger ya. Dan ini untuk tutup belakang dan juga slot SIM kondisinya saya lepas. Di sini belum ada koneksi internet dan akan saya koneksikan ke WiFi terlebih dahulu ya. Kita akan buka YouTube mungkin nanti. Tapi intinya di sini sudah jelas terlihat perbedaannya ya. Perbedaannya HP-nya ini tidak mati lagi, sudah normal lagi, bisa teman-teman nanti tinggal rakit dan bisa dikatakan masalah selesai atau down ya. Di sini sudah tidak memerlukan bantuan. Oke, saya harap video ini bisa bermanfaat atau bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang mungkin menghadapi masalah yang sama ya. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel Infotech dengan cara subscribe tentunya. Kemudian teman-teman juga bisa tulis di kolom-kolom komentar jika teman-teman menghadapi kendala seputar smartphone ya. Mungkin silahkan bertanya di sana, akan coba saya bantu jawab semampu saya, dan mungkin jika ada bahan akan saya buatkan juga untuk kontennya. Nah, di sini sudah terkoneksi ke jaringan internet atau wifi dan langsung saya buka YouTube. Dan alhamdulillah HP-nya normal ya. Ini untuk memutar YouTube, kemudian ada muncul suara tanpa bantuan cas, HP-nya sudah tidak mati. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.